Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di pagi hari yang indah ini kita bersyukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan bagi kita. Maka untuk itu kita serahkan hidup ini sebagai bentuk ucap syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan karunia yang melimpah yang kita terima. Maka untuk itu kita serahkan hati pikiran kita berdoa. Anugerah, hikmat, dan kasih yang kami rasakan hingga pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kiranya biarlah Engkau yang memampukan kami menjalani segala aktivitas kami di dalam pagi hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya buka hati dan pikiran kami, agar menjadi bekal bagi kami, terlebih kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, Selasa 8 Februari 2022, tertulis dalam Yakobus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, sebagian filsuf Yunani memandang hikmat sebagai kemampuan intelektual atau pengetahuan akan rahasia ilahi yang tidak dimiliki orang banyak. Sebagian lagi merasa cukup memiliki hikmat dan tidak peduli dengan kehidupan yang bermoral. Pandangan ini bertolak belakang dengan yang dikatakan oleh Amsal 5 ayat 10, bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Hikmat memungkinkan kita mengetahui hal yang benar, sehingga kita dapat memilih jalan yang benar. Hal ini juga yang diajarkan oleh Yakobus, bahwa iman dan pengetahuan kita harus terwujud lewat tindakan. Tunjukkanlah dengan perbuatan. Perbuatan yang seperti apa? Hati-hati berbicara. Kunjungi janda-janda miskin. Jangan membedakan orang kaya dengan orang miskin. Jangan takut dengan penderitaan. Dan ini juga bagi kami para hamba Tuhan, dan sebagai suatu peringatan dalam hal untuk memakai hikmat yang dari Tuhan. Yakobus membandingkan ciri-ciri asal dan hasil dari dua macam hikmat. Yang pertama adalah hikmat yang tidak benar. Ayat 14-16. Hikmat ini memiliki ciri iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kata iri hati atau bitter zeal memperlihatkan semangat yang menyala-nyala untuk melakukan sesuatu yang belum tentu salah, namun dilakukan dengan sikap bermusuhan terhadap pihak yang berbeda pendapat. Adapun istilah mementingkan diri sendiri menunjukkan bahwa sikap iri hati tadi muncul terutama untuk kepentingan diri sendiri dan tidak peduli dengan pihak lain dalam komunitas. Di sini Yakobus tidak menyinggung benar salahnya hal yang dilakukan, tetapi soal sikap ketika melakukannya. Apakah yang melakukannya seorang pengajar atau seorang pemimpin atau orang Kristen biasa dan bahkan seorang pendeta? Dan apapun yang diperjuangkan, jika dilakukan dengan semangat, permusuhan terhadap pihak lain, dan untuk kepentingan sendiri, hasilnya adalah tindakan-tindakan yang buruk dan sebuah komunitas yang kacau. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang seperti ini tidak datang dari hikmat yang benar dari Allah, tetapi dari dunia dan nafsu manusia itu sendiri. Dan bahkan lebih seramnya atau lebih kejamnya, yaitu berasal dari si iblis. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai,
pemeramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, tidak munafik, dan tidak membedakan mana yang kaya dan mana yang miskin. Dan bahkan para hamba Tuhan harus mampu ketika mengunjungi jemaat, tidak mampu atau tidak lagi melihat mana yang layak dan mana yang tidak layak. Karena apa? Karena di hadapan Tuhan seluruh manusia adalah Allah yang melayakkan. Karena apa? Karena manusia tidak ada yang layak sebenarnya di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada pengkotak-kotakan. Mana yang miskin, mana yang kaya. Mana yang layak dikunjungi, mana yang tidak layak dikunjungi. Yang artinya bahwa ketika kita diberikan hikmat, mampu hidup ini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Maka untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, hikmat yang dari Allah adalah hikmat yang murni, hikmat yang pendamai, hikmat yang peramah, hikmat yang penurut akan kasih Tuhan, penurut akan perintah Tuhan, dan penurut akan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya. Dan hikmat yang penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik dalam kehidupan. Dan yang terlebih, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi bagaimana seorang pelayan mementingkan kepentingan jemaat dalam kehidupannya. Karena apa? Karena cinta pertama seorang pelayan itu adalah bagaimana hidup seorang pelayan tertumpah dalam pelayanannya yang baik dan yang penuh dengan hikmat yang daripada Allah. Kiranya buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang menasihati kami, menasihati para jemaat-Mu, agar kami tidak mengkotak-kotakkan dan tidak membeda-bedakan, tetapi bagaimana kami Tuhan secara murni, penuh kasih, penuh belas kasihan di dalam melayani sesama kami. Terlebih kami Tuhan para hamba-Mu, agar kami layak dan dimampukan oleh Roh Kudus. Mampu Tuhan mementingkan kepentingan jemaat, mementingkan kepentingan komunitas, bukan individual. Maka untuk itu Tuhan, berilah hikmat yang daripada-Mu kepada kami para hamba-Mu, agar kami tidak jatuh dalam belenggu dosa, dan kami tidak jatuh dalam ketamakan dalam hidup kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita sempurnakan ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.